Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan tentang kemolalan. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya yaitu tentang praksimol. Nah, jadi praksimol itu atau bisa dilambangkan dengan X itu terbagi menjadi dua macam, yaitu praksimol zat terlarut dan praksimol zat pelarut. Untuk praksimol zat terlarut itu dilambangkan dengan XA. Untuk praksimol zat pelarut itu dilambangkan dengan XB. Jadi bedanya itu bisa dilihat dari simbol. Jika A berarti dia terlarut, tapi jika dia B berarti dia itu zat pelarut. Dan rumusnya untuk mencari XA dan XB itu sama rumusnya, yaitu Nah, untuk mencari XA itu sama dengan NA per NA ditambah NB. Dan untuk mencari XB itu sama dengan NB per NA ditambah NB. Nah, jadi untuk mencari fraksi mol zat terlarut, jika yang dicari itu terlarut, maka yang di atas itu pasti terlarut juga atau A. Jika di sini A, berarti di sini A. Jika di sini B, berarti di sini B. Yang di bawah itu sama total. Masih ingat kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lambang N. Lambang N itu adalah mol. Jadi untuk mencari fraksi mol zat terlarut atau XA itu sama dengan mol zat terlarut per atau dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut atau disebut sebagai mol total. Jadi mol terlarut dengan mol pelarut itu ditambah. Nah, kalau untuk mencari XB atau fraksi mol zat pelarut, nih bisa dilihat di sini B berarti di atasnya itu pasti pelarut juga. Di bawahnya sama, total. Kemudian ketentuannya pasti selalu ini. Jadi jika XA, nilai XA ditambah nilai XB pasti 1. Jadi jika kalian ingin membuktikan apakah jawaban kalian benar, maka jika ditambah itu pasti hasilnya 1. Sampai di sini bisa dimengerti. Kemudian kita akan melanjutkan dengan contoh soalnya langsung. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu hitunglah fraksi mol urea 20% jika diketahui mR urea itu sama dengan 60. Langsung saja, berarti sama ya seperti sebelumnya. Kalau 20% itu bisa kita jabarkan menjadi Nah, langsung kita jawab aja ya. Jika di soal itu 20%, maka kita jabarkan menjadi massa zat terlarut itu sama dengan 20 gram, massa zat pelarut itu sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 gram. Jika kalian masih bingung kenapa dapat 20 dan kenapa dapat 80, itu bisa dilihat di video sebelumnya karena di sana sudah Ibu jelaskan kenapa jadi bisa terubah menjadi gram sementara di soal itu diketahui persen ya. Kemudian MR zat terlarutnya itu sama dengan 60. Dari mana? Dari sini. 60. Jika di soal itu diketahui larutan urea, maka ureanya itu adalah zat terlarut. Sementara untuk airnya itu adalah zat pelarut. Nah, sementara di sini kan sudah diketahui nih, MR zat terlarutnya itu adalah 60. Berapakah zat pelarutnya? Nah, kita mencari MR zat pelarut. Masih ingat, zat pelarut itu adalah
air. Senyawa air itu H2O. Jadi kita harus mencari Mr H2O itu berapa. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumusnya itu adalah MrH2O sama dengan ARH. ARH dapat dari mana? Dari sini. H-nya plus ditambah ARO. Kita lihat. H-nya berapa? Di sini hanya ada berapa? 2. Makanya kita tulis di sini 2. O-nya ada berapa di situ? 1. Makanya kita tulis 1. Untuk mencari massa atom relatif atau MR, kita sudah belajar atau kalian sudah pernah belajar di kelas 10 kalau tidak salah ya, di kelas 10. Dan itu sudah diaplikasikan ke kelas 11 juga. Jadi kalau kalian ingin mempelajari lagi atau lupa caranya, itu bisa kita tengok di pertemuan sebelumnya dengan guru kalian ya. Karena ibu di sini baru membuat video itu tentang sifat koligatif larutan, kemolalan dan praksi-mol. Jadi untuk video-video kelas 10 dan kelas 11 itu belum ada. Tapi kalian bisa mempelajarinya atau mengulang kembali pelajaran di kelas 10 dan kelas 11. Karena jika kalian paham di kelas 10 dan kelas 11, insya Allah kalian lebih mudah untuk mempelajari di kelas 12. 2 kali 1 atom relatif H itu adalah 1. Dan O itu adalah 16. Jadi 2 ditambah 16 itu sama dengan, nggak kelihatan, itu sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Zat pelarutnya itu adalah 18 gram per mol. Jadi kita sudah mengetahui nih massa terlarut, massa pelarut, massa atom relatif terlarut, massa atom relatif pelarut atau yang disebut sebagai MR. Nah, kita lanjutkan. Karena dia mencari fraksi mol di soalnya, maka kita gunakan rumus yang awal tadi, yaitu XA dan XB. Untuk mencari XA itu sama dengan NA. NA sudah diketahui atau belum? Ya, NA itu belum diketahui atau mol zat terlarutnya belum diketahui. Jadi kita cari dulu dengan cara, masih ingat? Untuk mencari mol, massa per mr. Massa zat terlarut berapa? Iya, 20 gram per 60 gram per mol. Dari mana? Dari MR urea tadi. 20 dibagi 60 itu hasilnya 0,33 mol. Kemudian untuk mencari mol ini NB atau mol zat pelarut itu sama dengan massa per mr. Massanya berapa tadi? Ya, 80 gram per 18 gram per mol sama dengan hasilnya adalah 4,4 mol. 4,44. Jadi kita gunakan di belakang koma itu 2 angka. Jadi mol untuk zat terlarut itu 0,33 mol, sementara mol untuk zat pelarut itu adalah 4,44 mol. Kita masukkan ke rumusnya. 0,33 mol per 0,33 ditambah 4,44.
Nah, jadi ternyata hasil dari Proximo A itu adalah 0,069 dan untuk XB itu adalah 0,931. Jadi jika kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan 1, berarti nilai XA dan XB itu benar. Jadi untuk di soal itu mencari hitunglah Proximul Orea. Berarti yang dicari itu adalah XA, karena dia mencari Proximol zat terlarut. Dari mana kita tahu? Dari soal, karena kan di soal itu tertulis hitunglah Proximul Orea. Nah, Orea itu adalah zat terlarut. Jadi sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan satu soal saja. Bisa kalian kerjakan di buku latihan kimia kalian. Dan ini soalnya bisa dilihat, bisa dicatat. Dan selamat mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.